Bagi saya ini adalah debat yang paling top di sesi tanya jawab ya. Kenapa? Karena saling bantah-bantahan tidak seperti tadi yang monolog dan terkesan seperti Majlis Talim, terutama pada sisi demokrasi dan penguatan pada partai. Apakah benar bahwa Pak Prabowo nggak kuat jadi oposisi? Karena sebelumnya kan sudah oposisi, tenang aja. Jangan-jangan pada periode kedua itu ada alasan-alasan yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Prabowo. Dia tidak mau ada keterpecahan masyarakat. Saya kira di situ tampak jelas bagaimana itu seorang Anies Baswedan adalah figur yang sangat matang di dalam bertanya, di dalam menjawab. Karena dulu memang kritik Anies sama Ganjar salah alamat, Pak. Karena yang dikritik Jokowi, di TPS itu tak ada foto Jokowi nanti. Yang ada fotonya Prabowo dan Gibran. Oke, kita langsung aja ke Surabaya Timur. Gimana respon Surabaya Timur? Nah, bagi saya ini adalah debat yang paling top di sesi tanya jawab ya. Kenapa? Karena saling bantah-bantahan tidak seperti tadi yang monolog dan terkesan seperti Majlis Talim, terutama pada sisi demokrasi dan penguatan pada partai. Anies mengatakan rakyat itu bukan hanya tak respect ke partai, tapi pada proses-proses politik. Ya kan? Tapi kan diserang balik oleh Pak Prabowo Subianto. Anies bisa jadi gubernur karena proses demokrasi, diusung oleh Prabowo yang oposisi dan bisa mengalahkan jawabannya Jokowi saat itu adalah Ahok. Nah, seakan-akan ini game over, Pak, ketika Anies diserang balik oleh Pak Prabowo. Tapi Anies juga bisa menimpali balik. Nah, Pak Prabowo ini tak paham dengan oposisi. Tak tahan dengan godaan-godaan kekuasaan karena bisnis dan politiknya itu tidak bisa jalan tanpa ada kekuasaan. Ini menarik menurut saya. Jadi harus buka-bukaan nih ke depan. Nah, cuman memang di sisi debat soal kehakiman ini nggak tuntas. Ketika ditanya soal putusan MK, Pak Prabowo kan lebih agak sedikit slow down. Anies juga tidak menimpali. Mungkin soal kekuasaan politik ini jauh lebih penting, terutama tentang bagaimana Pak Prabowo menjadi bagian dari Jokowi dan Anies jadi bagian dari pemenang karena Jokowi dianggap tidak Kita diktator. ke Bang Saleh dulu. Bang Saleh, coba tanggapi dulu proses yang tadi. Ya, menurut saya ya ini termasuk bagaimana Pak Prabowo memang sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kritis terhadap Pak Anies. Nah, kebetulan ada momentum tadi yang ditanya soal tadi bagaimana tadi misalnya pada partisipasi masyarakat dalam penguatan partai politik misalnya. Anies ini kan seakan-akan menafikan semua partai politik yang ada. Memang dia sekarang jadi capres pun kan bukan anggota dari partai politik tertentu. Nah, karena itu kan ini katakanlah memarginalisasi peran dari partai politik. Sementara menurut Pak Prabowo kalau nggak ada partai politik yang memang secara konstitusional adalah pilar demokrasi, maka ya nggak mungkin orang-orang terpilih, termasuk Pak Jokowi jadi presiden dan seterusnya, termasuk kita-kita yang ada di DPR dan lain-lain itu. Nah, karena itulah maka saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini sangat baik sekali. Nah, tapi tadi misalnya kalau ditanya lagi kembali oleh Pak Anies misalnya, bagaimana misalnya katakanlah bahwa ke depan ini yang dibutuhkan itu bukan hanya unsur-unsur yang ada di partai politik, tetapi partisipasi semua masyarakat. Dan itu sebetulnya sudah diketahui oleh publik. Itu nggak kuat jadi oposisi tadi, Bang. Oh, yang soal nggak kuat jadi oposisi ini pertanyaannya bisa dibalik juga sebetulnya. Apakah benar bahwa Pak Prabowo nggak kuat jadi oposisi? Karena sebelumnya kan sudah oposisi, tenang aja. Jangan-jangan pada periode kedua itu ada alasan-alasan yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Prabowo. Dia tidak mau ada keterpecahan masyarakat. Kemudian kedua, yang ngajak ini siapa? Apakah betul misalnya Pak Prabowo datang, oh saya mau gabung gitu. Atau jangan-jangan memang diminta dengan hormat oleh Pak Jokowi untuk masuk ke sana dengan alasan-alasan integritas bangsa kita, integrasi bangsa kita. Nah, karena itulah maka itu bisa jadi sini jawabannya sudah sederhana. Oke. Jadi Bang Besari. Bang Besari. Iya, saya speechless. Saya tidak menyangka sama sekali Pak Prabowo itu menyampaikan itu. Sesuatu yang kemudian dijawab dengan lugas, tegas oleh Pak Anies. Artinya Pak Anies ini bakal tahan loh ada di oposisi. Walaupun kemudian tergambar di situ. Berarti kayaknya Pak Anies nggak akan bergabung kalau misalnya kalah nanti ya? Saya kira Akan jadi beliau oposisi punya gitu. integritas dan itu mahal sekali. Republik ini ternyata menurut pandangan Pak Anies sangat butuh penyeimbang yang namanya oposisi. Oh, jadi kalau Pak Anies kalau kan oposisi gabung. bergabung tuh Gabung, integritasnya yang gabung, dipertanyakan ya, Bang? oh ini masih opung. Saya yang tertarik tadi apa yang disampaikan Ganjar itu tidak teori-teori.
yang aktual, pengalaman dia di Jawa Tengah, apa yang dia hadapi, dan kemudian sebenarnya kita harapkan ini kesempatan sebenarnya, begitu disinggung tadi, masalah seperti MK itu dijelasin aja, jangan dielakkan gitu loh, bahwa apapun ceritanya MK itu ketuanya ditindak karena melanggar kode etik berat. Itu nggak bisa disederhanakan lewat begitu aja. Ini juga kesempatan. Saya diberi kesempatan oleh Presiden membuat food estate di Kalimantan. Persoalannya karena dari Kementerian Pertanian, Kementerian ini kurang, maka sekarang jadi gagal. Itu otentik gitu loh. Itu bagus sekali kalau di. Bukan artinya maksud aku jangan steril ini dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Apa yang terjadi. Emang tadi Pak Prabowo mengelak jawaban soal Bukan MK tadi. mengelak, artinya bisa lebih mengapa lagi, lebih otentik sama seperti Ganjar tadi atau seperti Anies gitu loh. Itu maksud aku. Tapi apapun ceritanya di sini terus terang menurut saya ya kualitas Ganjar masih di atas gitu loh. Iya. Artinya Udah kembali ke KPU. iya. Oke, langsung. Oke, Langsung Bang sorot ke Bestari, Mas Adi ya, Bang langsung sorot ke Mas Adi. Tuh, kita langsung ke 3 calon dulu aja. Ya calon. Langsung melihat tukikan-tukikan langsung tadi. Pak Anies mengawali dengan MK tadi. Gimana Bang Bestari? Saya kira apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah mewakili perasaan-perasaan masyarakat. Ya, anak bangsa ini ingin mengetahui. Jadi apa yang dipertanyakan Pak Anies itu betul-betul mewakili. Dan saya kira di situ tampak jelas bagaimana itu seorang Anies Baswedan adalah figur yang sangat matang di dalam bertanya, di dalam menjawab. Sehingga saya kira siapapun yang belum menentukan pilihan pada hari ini akan memutuskan memilih Anies Baswedan sebagai presiden 2024 nanti. Mantap. Saya kira itu. Cukup ya. Saya kira cukup itu saja. BS. Kalau menurut saya, pertanyaan yang disampaikan Pak Anies tadi ke Pak Prabowo itu pertanyaan yang saya kira kurang kontekstual di sini. Mengapa? Karena itu kan sebetulnya sudah bolak-balik di banyak televisi dibahas dan diurai dan seterusnya. Dan karena itu Pak Prabowo santai aja menjawab itu. Apa misalnya dia soal misalnya legalitas ya. Itu kan sudah diuji di MK. Habis itu ada lagi pengujian di Mahkamah Konstitusi. Muncul lagi putusan 141 Tapi kan bermasalah secara etik, Bang, katanya. Iya, dia katakan bermasalah secara etik, tapi secara prosedural yang diterapkan di MK udah ada putusan-putusan yang ya katakanlah menyelesaikan masalah-masalah persoalan etik yang tadi disebutkan itu. Bang, tapi Nah, kenapa karena Pak tidak Prabowo? masalah. Bang, tapi kenapa Pak Prabowo mengembalikan lagi ke proses politik di elektoral? Biar rakyat yang menentukan, Karena Kesannya begini. Mungkin itu Tidak efek begini. galau itu dalam Sebetulnya menjawab. Pak Prabowo itu sudah dari awal itu melihat bahwa ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang saya katakan tadi ini adalah pertanyaan yang memang sengaja disusun seakan-akan untuk mendeskripsikan, padahal sebetulnya bagi Prabowo ini sudah legal, sudah nggak ada masalah gitu. Nah karena itu serahkan lagi ke rakyat ini menilai apakah ini yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan konstitusi, apakah masih ada yang dilanggar atau tidak. Karena rakyat juga sudah tahu ini. Dan terbukti, ya kan, katakanlah tadi udah diserang kiri kanan, tapi surveinya naik terus. Nah saya meyakini bahwa ini jawaban-jawaban Pak Prabowo seperti ini justru akan menambah daya pikat dari calon-calon pemilih kita nanti. Ya, kalau misalnya kita lihat kan masih ada undecided voter yang cukup besar dan saya kira ini menentukan sekali dan saya merasa ya banyak orang yang akan puas dengan jawaban-jawaban Pak Prabowo tadi itu. Kan Opung luar gimana? biasa itu. Opung gimana, Bung? Aku lihat ya bukan lagi yakin, Ainul yakin, aku yakin. Dari cara masuknya Ganjar itu tadi terus terang melihat perbedaan dengan dua calon yang lain. Baik dari segi sudut pandangnya, dari segi kualitasnya, dari segi angle yang dia itu membumi. Ganjar itu membumi. Membicarakan apa yang terjadi real di sekitarnya. Gitu loh. Itu yang saya bilang tadi, alangkah ini kesempatan emas sebenarnya buat Prabowo. Inilah kesempatan dia menjelaskan yang tuduhan ke dia mengenai food estate yang tidak ini. Sebenarnya begini, misalnya.
keadaan yang HAM. Pertanyaan sebenarnya tuduhan begini jalan. nggak ada. Ini nggak ada. Jadi maksud aku seperti steril dari apa yang selama ini dibicarakan di masyarakat. Itu sebenarnya Soal IKN tadi gimana, Pung? Soal moga-moga dalam perdebatan yang akan datang itu masuk. Saya nggak tahu. Ya, teman kita yang dari Surabaya Timur. Sebenarnya harapan kita lebih membumi apa yang diapakan ini. Oke, singkat Adi Pre. Keberlanjutan, perubahan, dan Mas Ganjar ini udah mulai menemukan format juga tadi atau masih belum? Nah, gimana melihat ketiganya ini? Ya formulasi dari masing-masing capres sudah mulai mengeras. Perubahan sangat terlihat dari Anies yang sejak awal cukup gaspol, nyerang terus ke Prabowo Subianto, dan pada saat bersamaan Pak Prabowo ini bertahan sekaligus juga memberikan serangan balik sebagai representasi dari kubu pemerintah yang keberlanjutan. Memang agak rumit bagi Mas Ganjar yang bagaimana cara mengambil posisi antara perubahan dan keberlanjutan ini. Makanya statement-statement Mas Ganjar sebenarnya secara substansi tidak ada persoalan apapun. Yang agak rumit itu untuk kebutuhan panggung yang perang-perangan. Ini kan kalau debat yang dilihat adalah perang-perangan kan, bagaimana Prabowo menyerang Anies dan Anies juga menyerang Prabowo. Beberapa kali segmen Ganjar itu tidak menyerang siapapun, nyerang Anies tidak, Prabowo pun juga tidak. Oke, thank you. Saatnya kita menyaksikan debat cawapres. Selanjut. Pertanyaan. Iya, tadi kita sudah melewati beberapa segmen itu. Sudah hampir ke segmen Terlalu terakhir, teknis segmen pertanyaan pamungkas. berapa segmen itu, kita pun lupa. Lupa kan? juga ya ini. Langsung aja ke Mas Nyarwi dulu. Mas Nyarwi dulu. Kita kehadiran ini dari UGM ya. Ya, perwakilan kekuasaan, kampus kekuasaan. Kampus kekuasaan. Dua capres ada. Dua capres dari kan dari UGM. UGM. Dan ada alumni-alumni rekan-rekan sejawat Anda tuh, beberapa alumni UGM di situ. Ya, silakan kasih dulu Segmen overview. terakhir tadi Mas. Perwakilan soal kampus tanya. kekuasaan silakan. Saya kira debat yang tadi ya, dari awal kita lihat panas ya, dan yang terakhir pun juga kita lihat masih panas dari Ganjar ke Prabowo, Anies ke Prabowo juga, termasuk juga Prabowo dengan Ganjar dengan Anies juga. Itu saya kira sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang tajam ya. Kalau misalnya tadi terkait penegakan hukum misalnya, itu kan juga bisa tadi ya pertanyaan misalnya pelanggaran kekerasan HAM dan seterusnya, itu saya kira tadi sempat menarik itu pertanyaan Mas Ganjar ya ke Pak Prabowo, dan sebenarnya pertanyaan itu kan pertanyaan yang cukup mendesak ya, istilahnya diulangi berkali-kali dan karena merasa nggak dijawab gitu ya. Ya. Nah, bagusnya itu debatnya memang betul-betul debat yang sudah sangat masing-masing sangat rasional ya. Sebenarnya ya dalam posisi Pak Prabowo itu sebenarnya kasihan juga ya, karena berkali-kali ditanyakan terus gitu ya. Seperti nah, tapi tadi Mas Ganjar saya lihat berusaha membantu sebenarnya. Apa sih sebenarnya kalau jadi presiden apa yang dilakukan supaya ini nggak terulang? Itu saya kira juga bagian empati juga itu ya, antara Mas Ganjar ke Pak Prabowo. Nah, juga tadi yang menarik antara Anies dengan Pak Prabowo saya kira juga begitu ya. Tadi ada pertanyaan soal polusi dan lain-lain, kebijakan ya. Tapi tadi katanya yang tidak dijawab di anggaran ya, dan polisinya kayak apa. Tapi Mas Anies membaca data, tapi data dari perspektif lain ya saya lihat. Bukan dari mungkin istilahnya bentuk-bentuk kebijakan apa yang mungkin bisa menghentikan ya. Tapi kalau misalnya ini keluar dari ini ya soal format debat, saya melihat juga mungkin karena masih sudah lumayan bagus ada interaksi, tetapi kemudian peluang dari masing-masing untuk masuk dan mungkin memotong atau memberikan klarifikasi ya di tengah-tengah hal yang diperlukan itu belum muncul juga. Sebenarnya itu diperlukan juga sebenarnya supaya masing-masing pihak punya hak gitu ya. Maksud saya itu enggak ini loh, kira-kira gitu. Tolong bisa enggak itu dielaborasi. Nah, itu belum sepenuhnya muncul. Tapi overall dibandingkan tontonan ini ya, dibandingkan periode sebelumnya saya melihat jauh lebih menarik ya. Cuma memang argumentasi ya, pola-pola argumentasi masing-masing itu tampak berbeda ya. Kalau misalnya Anies gitu ya, itu banyak misalnya pendekatannya selain hal-hal yang sifatnya rasional, itu beberapa pilihan isu itu saya lihat juga sebenarnya bidikan kalau dalam pasar politik itu ke pasar politik. Tadi siapa teman-teman di sini kan menyebutkan nanya kasus yang belum selesai yang ada masalah dengan rasa keadilan ya. Kilometer 50 misalnya Kanjuruhan. begitu, Kanjuruhan. Nah, itu kan dari segmen pasar politik bola itu banyak banget itu yang peduli.
ya dan korbannya banyak loh 50-an sekian 40 atau 50. Terus yang kilometer 50 kaitannya dengan kelompok-kelompok yang selama ini kan kanan seperti itu. Nah, ini saya kira juga Anies berusaha ya masuk dan mengambil perhatian paling enggak ya di dua segmen pemilih itu. Yang itu sayangnya gitu ketika muncul isu itu mungkin sebenarnya ini kan nggak nyambung ya. Saya Pak Prabowo maupun Mas Ganjar sebenarnya kan juga bisa menimpali, tapi saya lihat mungkin ada keterbatasan di dalam debat itu, ya format itu kira-kira. Oke, singkat Bang Bestari, tanggapi Bang Bestari, singkat. Ya, saya kira ke depan kalau pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya seharusnya tidak seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo, salah satunya tentang kualitas udara yang beliau sendiri tidak menguasai itu. Bang, Dari izin, Bang. paslon ini, Izin Bang, kita sudah mulai ke Closing KPU lagi, statement kita dulu. harus kembali ke oh ya, KPU, mari kita kembali ke sana. Oke, gimana menurut pendapatan Anda, Din? Kalau kata Opung beda pendapat boleh, pendapatnya kalau bisa jangan. Apalagi kalau udah teken-teken. Nah, ini pertama ya, ini kan debat pertama, ya kan? Pasti banyak catatan-catatan. Nah, kita langsung ke narasumber kita semuanya, ya. Di sini ada dua pengamat, Bang Adi Praitno dan Bang Nyarwi Ahmad. Kita Bang minta Adi Pray dari mana? Nyarwi dari kampus kekuasaan. Adi Pray? Adi Pray dari Surabaya Timur. Gitu. Kekuasaan presidennya ada 2 capres kan dari situ. Gitu. Nah, kita mulai dari Mas Nyarwi dulu. Soal format debat ini Mas, ini harus dibaca adlib, baca ya, iklan. Aduh, perspektif spesial. Debat Capres Cawapres ini. Ayo coba lu kasih suara presenter Adu perspektif spesial debat Capres Cawapres ini didukung oleh ahlikan redakan sakit kepala di Indonesia, Bodrek. Bukan dompet biasa, Dana. Dana Kanda. Lunta-lantung. Orang pintar minum tolak angin. Ini risiko Tolak tinggi loh, angin. honor ke kita. Cepat redakan nyeri otot. Sendi pegalinu. Paramek nyeri otot. Ya. Jakarta Solo, Jogja Solo, Paramek. Siapapun pilihan Anda dalam Pilpres ini, ya, dari siapapun yang Anda anggap bagus di dalam debat tadi, ya, liminal yang 100% Indonesia. Ini benar nih gue baca. Oh berarti kalau di Wakanda nggak bisa pakai ini? Nomor. Udah ini hidupnya nggak pernah susah kayaknya. Ketawa terus. Justru karena terlalu susah. Mau diapain? Itu kalau udah gak bisa. Bang, itu kalau kata James Scott itu the weapon of the weak. Ya, senjatanya orang-orang lemah nih ya. Menertawakan. Kata-katain aja kan. Misu-misu. Iya. Kita masuk dulu. Ini debat apa misu-misu nih? Nah, silakan. Nah, kekuasaan lu, kekuasaan. Kekuasaan. Ya, kalau dibandingkan 2019 ya, menurut saya lebih baik tentu saja ya. Artinya aspek interaktifnya ya dari para capres cawapres gitu, itu sudah lumayan lah. Tapi ini formatnya apa calonnya yang bikin menarik? Sebagai show-nya secara umum, sebagai show-nya gitu ya. Hanya saja kan memang ini berkali-kali ya, ini kan temanya terlalu dipadatkan. Dan di Undang-Undang Pemilu itu debat hanya 5 kan, 3 kali capres, cawapresnya 2 kali. Ini saja temanya 6 tema besar, ngomong dari demokrasi ya sampai penegakan hukum, HAM, korupsi dan lain-lain. Sampai polusi. Dan lain-lain. Nah, sampai polusi juga tadi, ya kan? Nah, di sini saya kira kalau mau debat lebih bagus tentunya idealnya ya. Debat itu satu debat ya 2 topik lah maksimal ya. Bukan banyak sekali sampai 6 begini kan gitu. Iya. Nah, itu kan nggak mungkin. Kita diminta punya prioritas, harusnya KPU juga punya prioritas tema gitu. Ya, tetapi KPU saya kira juga kesulitan. Kenapa? Karena kan mengikuti aturan undang-undang kan. Iya. Mestinya di undang-undang itu debat itu ya paling nggak bisa lebih dari 10 kali. Kalau misalnya tadi tema 6 gitu, jadi bisa jadi itu 3 kali debat paling nggak gitu ya. Paling tidak. Nah, itu soal waktu ya. Nah, yang kedua juga soal bagaimana peran antara moderator dengan panelis. Itu saya lihat di beberapa medsos juga ada komplain ya. Ini kenapa panelis juga nggak ada ruang ya untuk bisa berinteraksi
dan menanyakan, padahal pertanyaan juga dari mereka gitu. Karena di beberapa di luar negeri kayak di Amerika misalnya, panelis itu termasuk juga ya beberapa punya ruang ya di banyak tempat ya. Bahkan debat-debat di luar Pilpres itu panelis juga punya space ya, kesempatan. Tetapi kan mungkin ada orang nanya, ini kan bukan lomba cerdas cermat yang dinilai panelis gitu ya. Ini kan debat menunjukkan ide originalitasnya gitu. Nah, berikutnya lagi dari sisi format ya, ini ada kemajuan. Ini kan pertama kali saya kira debat dulu kan nggak di KPU ya, ini di KPU. Ya artinya dari segi venue maksudnya. ya venue juga ya, termasuk model town hall meeting segala gitu ya. Itu saya kira juga lebih bagus ya daripada yang dulu-dulu itu kan agak normatif kaku gitu. Teater. Ya. Nah, terus berikutnya lagi saya kira dari sisi keaktifan ya dari pasangan capresnya ini, itu saya kira begini, ada yang istilahnya yang mungkin cukup siap ya dengan berbagai dari awal itu pengen menunjukkan bahwa diferensiasinya, keberanian untuk menanyakan hal yang pertanyaan panas. Nah ini berbeda loh, debat awal dulu 2019 ini mulainya nggak pada ngegas. Kalau ini ngegas semua ini saya lihat tadi dari awal ya, mulai 01 juga pertanyaannya ke Prabowo udah mulai ini gitu, ke 02 juga lumayan dalam respon gitu, Mas Anies gitu ya, sering diulang-ulang gitu. Terus kemudian 03 juga nggak mau ketinggalan, tapi ada kesan juga di awal-awal segmen 1-2 itu ada yang komentar juga itu ini kesannya 02 kok dikeroyok gitu ya oleh 01 sama 03 gitu ya, ada kesan-kesan begitulah. Kesannya atau itu yang Anda lihat? Ya itu juga saya lihat itu ya, tetapi bahkan ada beberapa ini yang menarik ya, 02 dan 03 itu kan sama-sama di kekuasaan. Ibaratnya dalam arti bagian mata rantai dari ya, kalau ngomong kekuasaan saya juga 01 kekuasaan juga. ya. Atau 02. Ya, Kampus kekuasaan Anda. 02 sama 03. 03. 01 juga ini. Iya, tetapi 01 keluar duluan kan. Oh, gitu iya. loh. Cuma sama di menterinya masih ada sih, tapi sudah dari awal. Kan ada PKB. Ya, PKB 2 masih ada menteri loh. deklarasi, ya. Betul. Tetapi yang pengen menunjukkan dari sisi tema alternatif atau perubahan kan jelas-jelas 01 yang 02 dan 3 itu kan ada konsistensi yang cukup tebal dengan Pak Jokowi. Nah, cuma cara mereka dan isu apa yang dipilih pada titik mana mereka kelihatan masih sama gitu, pada titik mana yang berbeda itu kelihatan. Misalnya soal IKN. Di situ kan antara Mas Ganjar dengan Mas Anies kan jelas-jelas berbeda ya cara memandangnya. Nah, tetapi kalau misalnya bicara misalnya soal katakanlah percepatan pembangunan capaian, di situ Mas Ganjar saya kira dengan Pak Prabowo beda diksi aja, banyak ini ya, banyak hal yang mungkin ada kesamaan. Nah, hanya saja kan cara mereka mengedres pasar politik ya. Ini caranya saya lihat yang mungkin ya menurut saya, ini terserah mungkin yang lain punya pandangan yang beda. Beberapa itu Anies cukup canggih ya dengan memention di tengah tadi ya. Misalnya tadi kilometer 50 kasus itu, kemudian bola. Tapi yang tadi di penutup tadi kan kata Bang Astari Barus kan ini Mas Ganjar closingnya kayak pemilihan wali kota gitu ya. Cerita dari dia sebagai anak polisi Pak Mahfud. Tapi menurut saya itu cara bagaimana membangun emosi dan emosionalitas dan koneksi ya dengan pemilih. Ganjar pengen menunjukkan sebagai figur yang seperti Jokowi juga di 2014 bukan siapa-siapa. Jokowi adalah kita itu ya. Kira-kira itu ada slogan itu Ganjar dulu adalah masih kita. ingat gitu kira-kira gitu. Nah ini juga di sini kelemahan dari Pak Prabowo sebenarnya tidak memanfaatkan momentum untuk closing untuk membangun koneksi, tapi masih koneksi dengan pemilih ya secara luas, tapi dengan narasi-narasi besar Indonesia sebagai orang yang berjuang dan lain-lain. Ya saya kira itu. Oke, thank you. Kita setuju juga tuh 10 kali debat, 10 kali juga kita teken kan. Mantap juga. 10 kali pula kita Gimana? bodrek dan lindung. Iya. Senior Adipre mainkan dulu nih format nih gimana nih. Ya pertama dari segi moderator, karena memang ada border dalam undang-undang pemilu, moderator itu kan tidak boleh menyimpulkan, tidak boleh menyela dari sekian banyak perdebatan antar calon ya. Bagi saya itu nggak nyaman, karena moderator tentu perlu memberikan klarifikasi pertanyaan mungkin, mempertegas jawaban-jawaban yang sebenarnya belum tidak tersampaikan secara maksimal. Jadi anggap saja debat kandidat itu kayak talk show di media, kayak seperti yang kita lakukan, saling TikTok antar narsum dengan pembawa acara dan moderator itu penting, Pak. Bisa ngumbang juga harusnya. Iya betul. Abang nih, ya. Karena secara prinsip bagi saya semua pasangan calon presiden dan wakil presiden
pasti sudah mempersiapkan segala-galanya. Kita tahu Anies Baswedan itu adalah orang yang sangat dikenal sebagai orang yang sangat ahli dalam berretorika, mantan gubernur Jakarta. Kemudian Pak Prabowo Subianto, pengalaman berdebatnya cukup luar biasa sejak 2009, Pak. Pak Ganjar Pranowo 2 kali jadi gubernur. Saya kira ini adalah portofolio politik yang mentereng. Jadi tanpa disetting sekalipun 3 orang ini diadu, ngegas pasti Pak. Cuman karena dibatasi oleh ruang lingkup, moderator, waktu yang terbatas, jadi kikuk dan tidak eksploratif. Sorry to say, banyak pertanyaan yang saya kira menurut saya cukup substantif dan penting untuk dikuliti. Satu soal pelanggaran isu HAM masa lalu, ini kan menarik untuk diungkap. Bagi saya termasuk orang yang punya kepentingan ini supaya clear, tuntas setuntas-tuntasnya. Tidak selalu dikaitkan dengan Pak Prabowo. Termasuk misalnya saya berharap tadi isu yang terkait dengan korupsi. Mestinya paslon yang bertanya dengan Pak Ganjar yang sempat dikaitkan dengan EKTP. Termasuk juga bertanya tentang Anies Baswedan yang dikaitkan dengan Formula E. Itu menarik bagi saya. Supaya isunya tidak menggantung. Kenapa menarik? Ini adalah forum sakral 5 tahunan di mana semua calon pasti dia bicara dari ke hati ke hati. Jadi dalam konteks itulah saya dalam banyak hal memang menyoroti soal debat format yang dibuat antara KPU dan tim paslon ini membuat ruang lingkup perdebatan itu tidak terlampau maksimal dan tidak terlampau mendalam. Nah yang kedua bagi saya usul sebenarnya sejak lama. Kalau bisa yang jadi panelis itu bukan hanya sebatas pelengkap penderita, apalagi yang tadi. Ini kan profesor dan doktor hanya sebatas ngambil balon kemudian dibacakan. Ini kan tidak menghargai balon apa bola itu. Orang Madura, bola itu disebut balon, Pak. Itu kayak tidak menghargai seorang panelis yang cukup luar biasa, Pak. Mereka itu profesor dan doktor dan ahli di bidangnya. Saya dalam berbagai kesempatan mengatakan, sekali-kali panelis itu harus diundang mereka yang terdampak langsung dari isu yang terkait dengan yang diangkat. Ketika ada isu HAM, panggil mereka itu yang terdampak isu HAM-nya. Ketika ada isu korupsi, panggil mereka yang terdampak isu korupsi. Ketika ada isu terkait dengan lingkungan hidup, panggil mereka yang terdampak terkait dengan lingkungan hidup. Karena para panelis ini sebenarnya banyak kakinya nggak nyentuh ke tanah, Pak. Bukan pelaku dan tidak tahu secara persis anatomi persoalan-persoalan yang disampaikan. Sorry itu harus saya katakan, pertanyaannya itu normatif, Pak. Itu pertanyaan kuliahan. Apa yang akan Anda lakukan soal pengadilan HAM masa lalu? Ini kan pertanyaan zaman bahla dimunculkan lagi. Itu Mas Ganjar yang nanya, Bang. Termasuk misalnya soal korupsi. Bukan panelis, pengadilan HAM Mas Ganjar. Kan itu dijawabnya. Kalau membaca pertanyaan-pertanyaan bagaimana mengurangi kemiskinan, birokrasi yang tidak terlibat dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan normatif. Ya, 5 tahun lalu pun sudah ditanyakan. Iya, tadi ya. ini Pertanyaan mengulang. nanti lama-lama ada buku jawaban debat Iya, capres iya, gitu iya. kan. Kayak SPB. Kayaknya CPNS. CPNS. Pertanyaan outnya nih. Karena pertanyaannya itu aja. Ya. Jadi pertanyaannya diulang-ulang. Tentang korupsi pertanyaannya itu terus. Tentang HAM pertanyaannya Bang, tapi itu kan tadi saja. lu bilang Lengkap kan- dengan kunci Iya. jawaban. Tapi Bang Andi kan bilang tadi harusnya dari pertanyaan yang sangat menyentuh dari hati ke hati. Tadi misalnya soal Formula E, IKTP yang selama ini menjadi tabir lah ya di masyarakat. Tapi kan untuk Pak Prabowo sendiri seperti kata Profesor Nyarwi ini dari kampus kekuasaan bahwa Pak Prabowo sendiri kan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang Diulang-ulang. bukan juga dari hati ke hati soal MK, soal IKN, soal kekuasaan dan oposisi. Itu kan pertanyaan yang sangat current sebenarnya. Ya, kan? dan ini juga tadi kalau berharap kedalaman dan kepanjangan dari jawaban, waktu tadi banyak nggak habis kok, cukup. Iya, cukup. Cukup semuanya tuh, cukup. Ya karena mereka takut kepanjangan juga untuk bicara. Waktunya 2 menit. Diminta untuk menjelaskan suatu hal yang substantif. Saya kalau bisa ke depan debat-debat selanjutnya, kalau bisa nih, masing-masing calon nggak perlu bawa rombongan. Cukup capres dan cawapres. Jangan-jangan mereka itu duduk itu minta contekan tuh. Duduk aja. Nggak perlu kemana-mana, duduk kayak di kursi. Mereka adu gagasannya. Nggak perlu duduk ke belakang, ke depan lagi capek. Maksudnya ditutup matanya gitu ya. Iya. Dan jangan-jangan memang terlampau banyak bocoran informasi dari para tim sukses itu terkait dengan jawaban-jawaban yang muncul. Udahlah kasih ruangan tertutup 4x4. Adu mereka sama satu moderator. Keren, Pak. Sama satu penyidik ya Bang. Habis itu Dan semua kamera nyorot di dalamnya. kamera tersembunyi ya. Kalau Anda Iya. udah takut lambaikan tangan Iya. gitu kan. 4x4, 3 dan 1 penyidik. Betul.
Kan enak Pak ditanya, Pak Prabowo misalnya, Anda itu selalu dikaitkan dengan masa lalu, gimana sih ceritanya? Pak Prabowo juga tanya kepada Anies dan kepada Ganjar, Anda itu dikaitkan dengan korupsi, kan enak Pak. Ini kan persoalan-persoalan yang nggak tuntas. Kalau debatnya dibatasi oleh ruang lingkup yang juga terbatas, termasuk waktunya yang cukup luar biasa, saya kira hal-hal yang sifatnya menggantung itu akan selesai dalam debat ini. Kan kita nggak mau Pak, pertanyaannya ini template 2014, 2019, 2024, pertanyaannya kan ini aja. Tapi ada yang paling baru. Misalnya salah satu Nambah tadi soal IKN aja. yang Pak Idam siapkan sudah. Kita lihat highlight tadi. Pak Idam udah siapin. Nanti kalau kita nggak pakai marah pula Pak Idam. Kita kan? lempar ke pemain dulu dia. Pemain dulu. Oh, Kalau iya. format kan pemain nggak boleh komentar. Betul. Karena format tuh udah Disepakati oleh tim ya kan. mereka. Masa Anda udah sepakat komentar lagi kan nggak mantap. Kita masuk ke sini aja nih. MK dulu. MK ini oposisi dulu ya. Oposisi. kan. Iya udah diurut lu mah. Iya, Lu lu banyak jangan dam sama Pak Idam. nomor ini lu tertib. Ya udah. Ini kan telepon dari Pak Idam. Iya makanya. Oke. Kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah. Pertanyaan, apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi. Sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung. Baik. Harap tenang. Kita akan lanjutkan dialog kita.
Oke. Itu salah satu topik. Nah, kita ke para pemain. Pemain dulu. Siapa? Bang Saleh dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Prabowo ini sebetulnya sudah sangat benar dan sangat tepat. Dulu Pak Anies ini itu kan sebetulnya kan keluar dari kabinet ya. Dan tentu dia berada pada kelompok oposisi di mana ya karena udah keluar ya tentu berseberangan dengan Presiden Jokowi pada waktu itu. Nah, yang membesarkan Pak Anies ini siapa? Ya tentu Gerindra pada waktu yang posisinya adalah oposisi. Kan waktu itu belum bergabung dengan Presiden. Dengan kabinet waktu itu. Dan diperjuangkan untuk supaya menang. Dan kami pada putaran kedua ikut bersama-sama untuk menggolkan Pak Anies ini. Dan kita tahulah betapa susahnya untuk menggolkan itu. Karena kita waktu itu adalah posisinya oposisi. Dan kalau misalnya dikritik ya soal tadi nggak ada oposisi dan seterusnya. Saya kira sekarang ada oposisi. Banyak orang yang berteriak di luar, baik di dalam gelanggang parlemen maupun di luar gelanggang parlemen. Kalau di DPR kan udah jelas kok partai-partai yang tidak setuju dan sering sekali berbeda pendapat dengan apa yang diambil kebijakannya oleh pemerintah. Dan sering sekali, dan itu terbuka di publik. Disampaikan juga secara terbuka, nggak ada masalah. Dan tadi soal pembiayaan untuk partai politik. Kalau misalnya itu dijadikan sebagai kritik, sebetulnya di DPR ini sudah dipikirkan Pak. Sudah diminta agar ada pembiayaan untuk partai politik. Tetapi tentu kata Pak Prabowo ini tidak segampang itu. Ini kan ada beberapa hal yang harus dipikirkan secara bersama. Termasuk diantaranya kecukupan anggaran negara untuk itu. Sekarang coba satu suara itu dikasih berapa oleh pemerintah 1 tahun. Ada anggarannya sebetulnya dari negara. Jadi Pak Anies harus tahu juga itu ada anggaran itu. Tetapi kecil. Iya, tapi itu sangat kecil. Dulu kalau di daerah namanya Kesbangpol. Kalau di daerah-daerah itu ada semua Pak. Hitungannya per suara. Tetapi dengan angka yang sangat kecil itu kadang-kadang tidak cukup untuk katakanlah memberdayakan partai-partai politik. Nah sampai sekarang ini ada usulan sebetulnya yang diminta oleh partai-partai, terutama partai menengah ya dan menengah ke bawah itu meminta supaya seluruh anggaran saksi di dalam pemilu dibiayai oleh negara. Sekarang ini Pak, kalau nggak ada biaya dari negara untuk penyelenggaraan dan saksi-saksi itu, yang terjadi adalah partai-partai besar yang memiliki kursi-kursi di kabinet, kemudian mereka punya kursi yang banyak di parlemen, itulah yang paling gampang untuk menyiapkan saksi. Mengapa? Karena dia punya konstituen. Dia punya aspirasi, dia bisa membawa aspirasi ke daerah-daerah. Sehingga dengan mudah menyiapkan saksi-saksi. Bagaimana dengan partai-partai kecil, menengah dan kecil gitu? Kan agak kesulitan untuk menyiapkan. Nah itu yang dipikirkan oleh pemerintah mestinya. Dan itu akan menjadi agenda kita. Terus jadi bukan sesuatu yang... Soal nggak kuat jadi oposisi gimana Bang? Saya kira, nah kalau soal nggak kuat jadi oposisi tadi, itu menurut saya ini masih questionable. Masih ada dalam tanda tanya. Karena yang saya dapatkan informasi, dan dinyatakan sendiri oleh Pak Prabowo adalah bahwa dia rela untuk katakanlah bergabung dengan kabinetnya Jokowi untuk mempersatukan kita yang sempat terpecah pada pemilu yang lalu. Karena itu dia dengan segala kerendahan hati mau masuk di dalam kabinet, melengkapi apa yang terjadi di dalam kabinet, dan dengan begitu dia mengatakan bahkan saya berguru dengan Pak Jokowi. Dari sisi banyak aspek di dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia, dia mengatakan ini masternya. Jadi saya harus berguru dengan Pak Jokowi. Dan tidak salah misalnya kalau Pak Prabowo konsisten mengatakan akan melanjutkan keberhasilan capaian-capaian politik yang didapatkan oleh Presiden Jokowi. Dan tidak juga merasa ragu untuk melengkapi, menyempurnakan apa-apa saja yang dinilai kurang lengkap, apa yang dinilai masih kurang, untuk perbaikan di masa akan datang. Jadi saya kira ini sesuatu yang saya kira ya gampang lah ya untuk didiskusikan. Dan gampang kok dipahami masyarakat kok gampang. Sangat gampang sekali. Disinggung soal bisnis susah juga tadi sama Mas. Dan Pak Prabowo mengatakan sebetulnya saya tidak mengejar jabatan. Kan dia mengatakan tadi, saya rela mati untuk republik ini. Ya kan? Saya rela mati untuk republik dan saya tidak mengejar jabatan. Ini juga sebetulnya jangan-jangan menyindir yang lain. Jangan-jangan orang lain ada yang mengejar jabatan juga di situ. Kita tidak tahu, tapi Pak Prabowo sudah membuktikan. Dengan sabar Pak, dia ikut 4 kali pilpres. Sangat sabar luar biasa. Jadi kalau ditekan dengan pertanyaan HAM, ditekan dengan pertanyaan yang banyak itu, dia tidak pernah nyerang. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, Mas Adi, kenapa sih kamu nggak nanya soal korupsi A? Kenapa kamu tidak ngasih korupsi B? Sebetulnya ini kita bisa siapkan pertanyaannya, tapi tidak ditanyakan. Mengapa? Memang dia tidak mau gaduh.
Biar dia menerima apa yang sekarang menjadi kritik. Orang nggak ada masalah, dijawab. Bagi dia itu kan persoalan-persoalan yang ditanya-tanya, terutama soal pelanggaran HAM itu udah bolak-balik, udah capek. Oke, jawab. nah soal pelanggaran HAM nih kita geser sedikit ya. Opung Panda, tadi Mas Ganjar dianggap mengulang pertanyaan yang sudah berkali-kali ditanyakan ke Pak Prabowo gitu. Tiap elektabilitasnya Sebenarnya naik gitu. kembali lagi ke pokok pembicaraan kita ini juga udah larut malam ini. Tadi terus terang aja yang dikatakan tadi konsistensi, sebenarnya Prabowo 2 kali tadi mengatakan wakil presidennya saudara kan Mahfud kan ada di situ. Emang dia di mana? Dia juga sama dengan Mahfud. Tanggung jawab sama. Gitu loh. Dengar dulu. Dia juga anggota Menko Polkam. Gitu lah. Dia udah bicara nggak sama dengan ini sekarang? Kenapa gue beli pesawat bekas? Ceritain. Kenapa food estate? Ceritain gitu loh. Jadi jangan kemudian cerita dia kan punya wakil presiden ada di sini. Dia juga menteri di situ gitu loh. Nggak maksud aku kualitas dari debat kedepannya itu lagi biar lebih bermutu gitu loh. Biar lebih berkualitas. Dan kemudian juga mengenai korupsi yang diapakan tadi dijelasin. Mengenai soal HAM dijelasin gitu loh. Tuntas gitu loh. Ya, jadi itu maksud aku dalam hal ini terus terang aja saya lihat, saya kagum, saya senang dengan caranya Ganjar. Ya, dia clear, tenang, dan kemudian memberikan apresiasi memang kepada yang perlu, tetapi juga memberikan hal-hal yang perlu digarisbawahi. Yang itu. Tadi kan nggak dijawab. Bagaimana kalau jadi presiden? Bagaimana ikut membantu mencari korban-korban? Bagaimana mengapakan? Itu kan konkret gitu loh. Menurut Anda jawaban Pak Prabowo atas pertanyaan esensial dari ya, Mas Ganjar? belum. Nah, moga-moga di kedepannya nanti berdebat yang kemudian. Tapi kalau itu belum nyambung gitu loh. Kedua kali dia katakan wakil presiden, saudara kan tahu. Dialah yang bertanggung jawab. Dialah begitu loh. Tapi kalau tadi kan Pak Prabowo juga sempat berkata bahwa menuding lah ya. Bahwa Mas Ganjar sangat tendensius nih. Ada kata-kata tendensius di situ. Ya, apakah memang ada gimana menurut Opung? Kasus 2009 kok ke saya gitu. Iya, tendensius sekali. Dia akhirnya menunjuk tapol-tapol yang dulu. Itu soal pemahaman aja itu. Ya sama dengan kau ngomong ke aku. Kau ngeledek aku gitu loh. Kau jadi subjektif sekali. Enggak, itu subjektif sekali itu gitu loh. Itu sangat subjektif itu. Enggak bisa dinilai secara objektif. Hak dia lah mengatakan tendensius, nggak tendensius gitu loh. Bang, itu kata Opung nggak dijawab tuntas tuh. Jadi sebetulnya begini. Bukan nggak dijawab tuntas, nggak dilengkapi secara proporsional. Kata Opung nggak dilengkapi secara proporsional tuh, Bang. Jadi wakil presiden, nggak ada wakil presidenmu, itu kan Mahfud. Emang dia kan di situ juga menteri, gitu loh. Jadi begini. Tadi kalau yang dianggap mungkin ya agak sedikit kurang melengkapi jawaban tuh. Apakah misalnya nanti kalau Anda jadi presiden akan melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM misalnya gitu. Dipertanyakan itu. Peradilan HAM. Iya, peradilan HAM kan itu. Termasuk ingin membangkitkan lagi undang-undang KKN. Iya, KKN. Yang tahun 2006 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ya Pak. Dan sebetulnya Pak Prabowo udah jawab. Jadi selain dia menjawab tadi soal ini, Anda kan sangat tendensius gitu kan. Tapi dia akan jawab di ujung bahwa kalau memang itu diperlukan, saya akan membuat peradilan HAM. Artinya kan sebetulnya Pak Prabowo sudah sangat terbuka dengan ini. Dan dia ini loh, sejak dia mendirikan Partai Gerindra sampai hari ini, dia konsisten memang untuk berjuang. Dan saya kira hebat lah misalnya Pak Prabowo bisa dengan sabar membesarkan partainya sehingga dengan begitu dia tetap bisa konsisten untuk maju. Nah sekarang begini, kalau misalnya dikatakan, misalnya Pak Prabowo harus menuntaskan semua ini dan seterusnya, saya kira akan ada prosesnya. Dan kalau ditanya bagaimana cara Pak Prabowo untuk menyelesaikan, kasih dulu kesempatan kepada dia jadi presiden. Biar dibuktikan bahwa dia mampu menyelesaikan ini gitu loh. Ini kan kesempatan itu belum ada. Udah 4 kali dia mau maju nih. Ini yang keempat. Kasih dulu kesempatan itu. Jawabannya di situ. Jadi jangan dulu misalnya nggak akan mungkin. Ya kan belum pernah ada kesempatan itu. Coba kalau dikasih kesempatan. Nah sekarang yang soal wakil presiden. Jadi wakil presiden Anda gitu kan. Ya wajar lah disebut begitu. Kenapa? Karena Pak Mahfud itu Menko bidang politik hukum dan HAM. Prabowo anggotanya. Dan Prabowo ada tadi sebagai anggota, ya tentu Menko ini membawahi semua bidang. Kalau Prabowo kan cuma pertahanan, ada TNI di dalamnya, kan begitu. Nah tapi ini kalau Menko Polhukam di samping ada Menteri Pertahanan, ada polisi, ada jaksa, ada kehakiman, ada semua.
segala sesuatu yang berkenaan dengan politik dan hukum dan tentu demokrasi itu ada di bawah koordinasinya Pak Mahfud. Wajar lah kalau misalnya Pak Prabowo menanyakan itu. Ya gitu loh. Nah sekarang kalau ditanya, oh ini indeks pemberantasan korupsi kita sekian, rendah, demokrasi kita sekian segala macam. Ini pertanyaannya, siapa? Ini kan ada kabinet gotong royong di mana semua partai politik ada di dalam. Ya semuanya ada. Jokowi Dan yang paling banyak menterinya adalah PDI Perjuangan sampai hari ini. Nah kalau misalnya anggap bahwa penegakan hukum, kemudian anti korupsi dan seterusnya lemah pada masa pemerintahan, pertanyaannya siapa yang paling banyak menterinya? Siapa yang paling banyak bekerja di kabinet ini? Jawabannya tentu partai pemenang. Siapa itu? PDI Perjuangan. Jawabannya Jokowi. Jokowi juga PDI Perjuangan. Gitu. Nah, iya, berarti kan betul. Enggak, ini ya jelas dulu. Jangan dipisah-pisahkan. Enggak, saya tidak memisahkan. Justru saya katakan mestinya gini loh. Kan sampai hari ini tidak ada statement apapun dari PDI Perjuangan terkait status dari Pak Jokowi sebagai kader PDI. Dan sekarang sampai hari ini Pak Jokowi pun masih menganggap bahwa ya kita tahu lah ya bahwa dia adalah kader PDI Perjuangan. Apa artinya? Artinya adalah partai politik. Berarti kalian belum pernah bicara dong partai kalau gitu. politik sebagai kawat candera di muka, sebagai sekolah untuk membina kader-kader calon pemimpin bangsa, itu sebetulnya sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kalau dianggap ini gagal, yang gagal itu siapa? Jangan ada kan guru-gurunya semua kan ada di partai politik. Ya kan siapa di sana ya? Pak Jokowi bukan masuk ke partai PAN, bukan masuk ke Golkar, bukan ke Gerindra. Jadi kalian berjalan jauh begitu belum dapat jawaban mengenai Jokowi. Sampai anaknya kalian ambil, belum punya jawaban kalian. Oh, udah diambil Bang ya? Iya. Ini heran aku. Enggak menjadi Nggak heran apa? Pung, kalau menurut Jokowi, mengenai Jokowi, ini kan tadi cerita, ini partainya paling banyak. Ininya apa? Kenapa nggak mulai dari Jokowi? Jokowi presidennya, PDI Perjuangan. Kan begitu. Jadi klop semuanya. Gitu loh. Pung, kalau tadi Opung lihat kan Pak Prabowo berkali-kali kan bilang Pak Jokowi, Iya. Pak Jokowi. Menurut Opung gimana? Ya udah betul lah itu. Ya udah betul itu pengakuan. Iya kan? Tapi Opung tadi terkait dengan Mas Anies ini yang soal Pak Prabowo nggak tahan jadi oposisi, Bang Saleh tadi udah mengklarifikasi bahwa presiden yang meminta untuk Pak Prabowo untuk bergabung, untuk Pak Prabowo mau karena nggak untuk menghindari polarisasi. Nah Opung kan ada dalam kejadian itu dulu. Jangan lupa ada MRT. Iya makanya itu. Nah itu gimana klarifikasi gini kan? Opung? Ya udah berjalan. Jokowi sama Pak Prabowo gini tengah Iya, ngobrol. Iya, kau udah damai kau. Iya. Di mana Pak? Dada Opung gimana? Emang Pak Prabowo nggak tahan jadi oposisi waktu itu? Opung? Waktu itu kan ada Opung. Nggak ada soal tahan nggak tahan. Bagaimana mereka satu. Itu aja. Oh, ini Itu aja. klarifikasi dari 03 juga nih. Yang ada di lokasi kan? Oh, berarti ini bukan pakai soal tahan nggak tahan koalisi oposisi. Udah ada soal tahan nggak tahan. Soal persatuan. Berarti sama Opung sama Bang Saleh yang Ya, soalnya. sama. Oh sama. Setuju. Udah ada pengakuan. Ya, Sebetulnya enak sama Opung ini, udah selesai. Bang Bestari, Senang saya juga. mau ke Bang Bestari. Tadi soal IKN ini kan belum clear banget soalnya. Sebenarnya jawaban dari Mas Anies. Posisinya Mas Anies itu setuju atau tidak? Atau apakah kalau dia jadi presiden akan memindahkan ibu kota ke IKN? Ya. Tadi jawabannya apa? Jawabannya harusnya kalau kata Mas Anies. Pas, Bang izin Bang, pas Abang ngerokok, jawab lo Mas Anies soal itu Bang. Anies itu bukan menolak IKN, menyempurnakan. Oh. Itu aja. Apa pula? Bang, apa Ya kan? pula itu? Nggak ada dia bilang dia nolak. Evaluasi iya. Iya. Oke, IKN adalah produk undang-undang. Next. Undang-undang boleh nggak direvisi? Boleh. Ya sudah. Berarti membuka peluang untuk merevisi lalu mungkin Revisi bentuk tim 4 program 100 hari Pak Anies. Pertama, pangan murah. Enggak IKN ini Bang. yang kaitannya sama IKN. Ya bentar dulu, di belakangnya paling bawah adalah IKN. Iya. Kasih waktu untuk menata dulu. Membentuk tim, jadi membentuk tim untuk pangan murah, gitu kan. Kemudian pengentasan permasalahan korupsi. Membentuk timnya, ada 4 tim yang dibentuk. Yang terakhir itu dia, tim untuk evaluasi IKN. Evaluasi berarti. Iya. Udah ada timnya Boleh belum, dong. Bang? Boleh, Bang. Kan belum presiden. Oh iya. Saya Tunggu pikir terpilih dong. Udah didesain itu. Kalau terpilih baru
Jadi gini, jangan abu-abu lah. Tadi Pak Prabowo kencang banget itu ngomong tentang saya tidak mengejar jabatan. Ada ya? Ya. Loh, Ada. Pak Prabowo lupa dia ketua umum partai. Partai didirikan untuk apa, Bu? Merebut kekuasaan. Kekuasaan identik jabatan. Kan itu. Ya memang saya agak sepakat dengan yang disampaikan Pak Anies. Bukan agak sepakat. Memang Pak Prabowo mungkin nggak tahan, Bang. Terhadap oposisi, Bang. Dan gestur, kita ingat itu, pada waktu naik ke atas MRT, Allah. Jadi Pak Jokowi duduk begini, saya ngeliat betul. Saya tertarik dengan kelembutan hati Pak Prabowo yang begini. Nah, itu kan masih ada gambarnya, Bang. Jadi saya kira itu... Apa isi bisikannya itu? Hah? Apa isi bisikannya? Ya, hanya mereka yang tahu, tapi gestur itu menceritakan banyak hal. Artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Anies tadi kaitannya dengan memang agak kurang orang yang mampu berdiri sebagai oposisi. Apalagi sudah menyangkut kepada keselamatan bisnis. Mungkin cuma Surya Paloh yang bisa begitu. Surya Paloh oposisi, Bang. Hah? Apanya? Surya Paloh Bukan oposisi. tahan terhadap gempuran. Kan saya masukkan tadi bahwa jangan engkau berumah di tepi pantai jika kau takut gelombang. Enggak, ini oposisi apa enggak Pak Surya Paloh ini sekarang nih, Bang? Nasdem itu nggak ada oposisi karena komitmennya sampai 2024. Kalau Mas Anies kan akan mengevaluasi IKN. Kalau buat Nasdem sendiri gimana, Bang? Tentu kalau nanti Pak Anies berkuasa jadi presiden, dia punya hak untuk mengajukan revisi. Dan prosesnya bukan di Partai Nasdem, di parlemen. Enggak, tadi kan Mas Anies bilang mengkritisi proses pembuatan undang-undang yang enggak didiskusikan. Atas dasar kritik. Dan Nasdem sendiri dan PKB kan menjadi bagian yang atas kemudian dasar- mengetok undang-undang itu, Begini, Pak. Pak, siapa yang bisa klaim bahwa semua kita ini orang benar kan? Enggak juga. Nah, ketika kemudian era berganti, ternyata ada sesuatu yang harus membuat itu harus direvisi, ya revisi aja. Ya. Nggak ada masalah. Sama dengan undang-undang IKN, ada satu partai menolak, yang 8-nya menerima. Kemudian begitu ngelihat isinya, ini gubernur DKI pun kayaknya bakal kesedot-sedot nih. Jadi pemilihan di DKI tinggal sisa pemilihan ketua RT sama ketua RW. Ya itu kan kemudian... Bang, ini Bang, pertanyaan satu lagi Bang. Sebelum kita ke pengamat nih. Artinya, apapun hasil Pilpres nanti seandainya bukan Anies Baswedan yang menang nih. Artinya Nasdem dan Anies Baswedan akan menjadi oposisi di pemerintahan yang nanti. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Oposisi itu kan sebuah pilihan. Dimanapun kita berdiri bersama kekuasaankah atau oposisi, dua-duanya itu tempat yang terhormat. Oh iya. Begitu loh. Masalahnya Itu- tahan apa enggak tahan Nggak, aja. Masalahnya tahan nggak? Jangan hari ini ngomong oposisi, tiba-tiba pindah ke sana. Nasdem gimana nanti setelah ini pemilu misalnya? Setelah Seandainya- pemilu. Bukan Mana bisa kita oposisi orang kita pemenangnya? Oke lah. Iya kan? Siap. Nanti kita lihat di putaran kedua, potensi oposisi itu ada di partai mana. Tapi berarti Mas Anies sudah mendahului nih. Kenapa tuh? Udah ngomong Udah yakin dulu. masuk putaran kedua baru. Iya, kalau misalnya Emang Kita ada akan putaran lihat kedua? putaran kedua. Siapa yang akan bertemu di putaran kedua? Kalau masih paslon kita yang masuk dengan Pak Prabowo, ya kita mau tanya juga kawan sebelah, akan oposisi atau bergabung ke kami? Kalau Kan sebelah begitu? siapa, Bang? Emang ada putaran kedua? ya Hah? Ada putaran kedua. Ya. Abang yakin rupanya nggak ada? Oh, kita satu putaran. Satu putaran. Ini Apa adu silang Monas atau apa ini, Bang? Adu Jelas klaim dulu. ini. Bang Bestari, tapi masalahnya Pak Prabowo ini udah berpengalaman untuk bergabung ke yang menang gitu. Ya, Tapi kalau pengalaman ikut dan Mbak Anies gimana gitu Loh. loh pertanyaannya. Pak Anies itu pemenang. Udah boleh. Pak Anies itulah orang, gini loh. Jadi banyak orang mengatakan, saya yang mencalonkan you. Tapi kalau ketika kemudian kemarin yang dicalonkan oleh Gerindra itu bukannya Anies, saya nggak yakin juga menang pilkada DKI itu. Itu harus dihitung juga. Dan ada efek yang luar biasa ketika mencalonkan Anies dari 9 kursi atau 11, itu naik menjadi 15 DPRD-nya.
Gitu loh. Jadi ini sebetulnya saling menguntungkan antara Gerindra dengan Pak Anies pada masa itu. Dan jadi wakil gubernur lagi. Siapa? Dan jadi wakil gubernur lagi. Wakil gubernur lagi dapatnya. Apalagi? Kenapa ke saya mau ke sini? Kenapa sama opung sekarang? Yang tengah, Opung. Bang, Jangan ke saya. Iya. Opung, Kalau yang tengah. kalau menurut Bang Lestari pertanyaan Mas Anies juga tadi soal MK ke Pak Prabowo sekali lagi ya. Itu udah dituntaskan belum oleh Pak Prabowo? Begini, terlalu berbelit-belit menurut saya jawabannya. Kan yang ditanya bagaimana menurut Pak Prabowo. Kalau Perasaan saya Pak Pak Prabowo, perasaan saya baik-baik aja. Ya cukup segitu aja jawabannya seharusnya. Oh. Kalau makin dipanjangkan makin kelihatan dari intonasi suara itu, Pak. Ini mohon maaf nih, Pak. Ya, Pak Prabowo itu udah letih tadi itu. Jadi dia menjawab gitu ada semacam Menghembuskan rasa yang nafas ya. kurang Menghela. kok itu lagi sih. Dan jawabannya itu tidak selugas daripada ketika Pak Ganjar bertanya ulang atau ketika Anies menjawab gitu. Ret gitu. Ini nyung gitu kayak ada putaran-putaran gitu. Memang lagi kayak pusing gitu loh menurut saya gitu loh. Saya nggak ketemu bahasanya yang pas apa itu gitu. Jadi rakyat akan melihat, Pak. Dari Jadi seluruh dilihat jawaban rakyat ini iya. tadi ini. Enggak, tadi kan Bapak buat kesimpulan sendiri. Nah, kesimpulan sendiri seperti itu kan mencoba menggiring. Kan saya pendapat ditanya beliau. host, Ya, Pak. ini saya juga akan menanggapi itu. Ya toh, kan sama. Tadi Bapak bicara panjang, saya nggak potong sedikit pun. Nah, ini giliran saya bicara. Jadi, sebetulnya yang terjadi itu adalah bahwa tadi Pak Prabowo itu ngikutin semua segmentasi yang ada di debat ini dengan baik. Jadi semua waktu yang tersedia dipergunakan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanya juga dijawab dengan benar. Dan kalau misalnya dianggap masih kurang dan seterusnya, tentu yang akan menilai itu adalah rakyat. Nah, ini kan terbuka ini untuk semua rakyat Indonesia, itu kan disiarkan nih dan luas sekali, dan bahkan kita sendiri yang duduk di sini ikut menonton gitu. Nah, karena itu makanya saya katakan apa yang terjadi malam ini saya kira ini bisa dijadikan sebagai bahan elaborasi. Tidak mungkin semua persoalan bangsa ini bisa dituntaskan, didebatkan hanya dengan waktu yang sangat terbatas dan juga jumlah pertanyaan yang sangat ya katakanlah terbatas itu gitu. Dan alhamdulillah kan ada beberapa pertanyaan tadi memang katakanlah yang dibawa dari luar masuk ke situ oleh calon-calon presiden itu kan sebetulnya kan pertanyaan yang dibawa dari luar tuh. Begitu ditanya di situ kan bisa dijawab. Artinya rakyat akan lihat benar nggak kalau misalnya jawabannya seperti ini. Apa tanggapan masyarakat misalnya dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Prabowo? Silakan dikembalikan kepada rakyat. Nah, karena itulah saya katakan bahwa apa yang terjadi pada malam hari ini sebetulnya adalah sesuatu yang sangat baik dan saya yakin dalam debat-debat berikutnya itu masih bisa ditingkatkan lagi. Dan soal tadi misalnya kan kita harus revisi, diperbaiki ini, jumlah ini dan seterusnya. Saya kira ini sudah beberapa kali dirapatkan di KPU, Pak. Format ini. Jadi bukan satu pasangan calon yang membuat ini, tetapi seluruh tim, dibilangnya satu pasangan. seluruh tim Pak hadir di situ. Ini bisa dicek, seluruh tim hadir di situ dan didiskusikan bagaimana formulasi yang sesungguhnya terjadi untuk debat ini gitu loh. Nah, yang dipilih adalah ini. Kalau ini yang terjadi berarti bagaimana? Semua harus Hasilnya udah ikutin. bagus lah. Dan menurut saya Cocok lah ini. debat seperti ini menurut saya untuk dengan apa luasnya tema yang ada dibuat dengan perdebatannya seperti ini saya kira sudah sangat baik sekali. Paten, Bang, ya. Dan Paten. bagus dong. Udah paten, Tapi Bung. memang kalau mau main lagi lebih serius dan ya udah panggil dua-dua saja ada laga. Kita dengar mereka main. Laga. Bisa enggak? Laga. Ya artinya kan satu dari pasangan nomor satu dengan nomor dua. Besok nomor dua laga nomor tiga. Besok lagi nomor tiga ke satu gitu loh. Nah itu kan Ikan laga itu kelihatan. ada. Ada. Ikan laga ada. Cupang. Iya. Cupang. Aduan itu. Jadi kalau soal MK Ini capres apa cupang nih, Bung? Enggak, artinya kalau terus terang aja hikmah daripada kejadian tadi, tiga tokoh ini secara terbuka, telanjang dan terus terang bisa dinilai. Ganjar gimana, Prabowo gimana, Anies gimana. Itu saya lihat hikmah yang paling mahal dengan gayanya, caranya gitu loh. Kita lihat lagi nanti perdebatan yang kedua, ketiga lagi. Oke, Paten. Mas Yarwi disimpulkan, Mas Yarwi. Hikmah. Hikmah, Bijaksana. bijaksana. Kan Adipre udah tadi Kebijaksanaan. ditemukan. Kalau dia nggak datang, Saya kira ya gini. kita tutup aja. Overall, dibandingkan kita harus lihat ya, dibandingkan Pilpres 2019 lalu, Lebih debat baik ini lah. ya lebih baik ini jelas. Semuanya juga bisa melihat itu. Terus yang kedua,
memang waktu setuju ya. Itu 120 menit dengan 6 tema besar itu saya beberapa kali kalau ditanya itu semua mustahil mengelaborasi ya. Tapi banyak waktu sisa kok tadi. Ya, tetapi sebenarnya itu kan ketika dijawab ya Bu ya, itu kurang kemudian ya kan kalau schedule itu jadi sangat teknikal jadinya. Terus yang kedua gini, kemampuan dari para capres untuk ingin menunjukkan dirinya bahkan berani ya vis-a-vis dengan yang lain itu lebih menonjol dibandingkan yang kemarin. Dan itu pelajaran yang bagus, artinya keras, panas, tetapi ya nggak ada satupun yang emosional kan. Dan santai gitu. Itu juga saya kira ini. Nah, mungkin kelemahannya itu tadi banyak pertanyaan yang tidak selesai. Ya, yang kemudian sebenarnya itu bisa dielaborasi, itu nggak jadi ya TikTokannya mendalam. Ya misalnya soal tadi misalnya IKN nggak dikejar juga misalnya soal tadi kan dikritik evaluasi kebijakan. Nah, itu caranya bagaimana proses. Nanti misalnya sampai ke ujung kira-kira kalau partai kondisinya ini, nah misalnya termasuk partainya pendukung Mas Anies ya bagaimana. Nah, ini pertanyaan ke Bang Lestari tentunya larinya. Nah, tapi banyak sekali ya isu HAM juga begitu ya. Tadi sudah dijelaskan Opung ya soal Mas Ganjar dan lain-lain, Pak Prabowo juga, Bang Saleh. Tapi yang saya mau katakan begini, Bu, debat itu kan bukan hanya panggung bagi para capres-capres, tapi rakyat Indonesia kita semua itu kan pasti akan memetik hal-hal tertentu yang nanti bisa kita diskusikan ulang. Ya, bisa kita elaborasi. Nah, tentu ini juga janji resmi kan, di record itu juga nanti akan jadikan kita pegangan ya referensi. Ya, saya kira itu ya kira-kira. Oke, Pak Tian. Kasih kemarin kebijaksanaan dulu sebagai penutup. Gimana? Hikmah kebijaksanaan dari apa yang sudah terjadi hari ini. Dan saran buat Opung. Tapi jangan diulang lagi bahwa Ganjar yang pasti menang. Itu Opung itu yang ngomong gitu. Ini bisa komentarnya sendiri. Bukan jangan diulang. Dia Opung dalam konteks melarang. Bukan nyuruh, ngelarang. Iya, kalau kau mau lakukan ya aku mau apa katanya. Gak bisa aku tahan kau. Kalau kau bilang itu ya bisa kita. Tapi sebelumnya sebagai orang tua aku sudah ingatkan. Ya, secara umum debatnya agak sedikit menarik ya, terutama pada isu-isu baru terkait dengan IKN, terkait dengan oposisi, termasuk soal soal putusan MK ya. Saya kira ini adalah 3 isu baru yang saya kira memang sangat menarik untuk didiskusikan. Yang kedua, kalau melihat Anies, Prabowo, dan Ganjar ini kan semakin mempertebal positioning masing-masing ya. Anies sangat kelihatan sejak pidato di awal itu kan cukup agresif menegaskan bahwa dia adalah sebagai representasi dan duplikat politik dari kubu perubahan. Kan langsung agresif dan nyerang ya kan. Dia bicara tentang bahwa ada anak muda saat ini yang maju Pilpres, tapi ada jutaan anak muda yang sedang mengadukan nasibnya yang tidak jelas. Itu kan jelas serangan politiknya kepada. Betul. Nah, Pak Prabowo juga tampil bagus menurut saya, sekalipun dikeroyok oleh Anies, sekalipun dikeroyok oleh Pak sama Ganjar, kira-kira begitu. Tapi Prabowo tampil cukup kalem dan cukup confident bahwa segala sesuatu yang dialamatkan kepada dirinya adalah sesuatu yang sepertinya tak ada yang baru, termasuk soal isu HAM, tentang korupsi, dan tentang terkait dengan MK. Pak Prabowo seperti statement-statement Bang Saleh dan tim sukses yang lain. Ini sudah jadi keputusan politik, tak bisa digugurkan dan biarkan rakyat yang menentukan. Kalau setuju dengan MK ya pilih, kalau tak setuju ya sudah tak pilih. Kan situ Pak perdebatannya. Dan yang paling penting ada satu statement Prabowo yang menurut saya menjadi penegas. Saya ini sudah tak punya apa-apa, saya ini hidup dan rela mati untuk bangsa dan negara ini. Woi, mantap kali pernyataan ini. Seakan-akan yang lain itu butuh kekuasaan dan Pak Prabowo tidak. Ini kan retorika politik Pak. Dalam debat hal-hal yang semacam ini untuk kebutuhan punchline itu penting sebagai penegasan. Tapi apakah ini laku apa enggak itu lain hal. Nah, Pak Ganjar ini memang kalau dari sekian banyak segmen terakhir memang di ngegasnya Pak. Terutama sebelum statement penutup terkait dengan HAM. Di luar itu Ganjar dengan Prabowo, Ganjar dengan Anies relatif agak sedikit klop. Tapi Ganjar persoalan HAM ini agak sedikit serius ya. Karena Pak Ganjar sepertinya mengulang pertanyaannya. Mengulik persoalan pelanggaran HAM masa lalu dan apa kira-kira komitmennya Pak Prabowo kalau jadi presiden soal pengadilan, tentang pengadilan ad hoc dan seterusnya. Di luar itu secara umum saya membaca memang ada kecenderungan Pak Prabowo itu dalam tanda kutip debat malam ini jadi common enemy. Diserang oleh Ganjar dan diserang oleh Pak Anies. Dan jarang terjadi silang pendapat dan saling perang-perangan antara Anies dan Pak Ganjar. Rasa-rasanya ini saling adem dan saya melihat ada kesamaan common issues dari mereka. Saya nggak tahu apakah karena mereka itu sama-sama dari kampus
kekuasaan seperti Bung Nyarwi ini. Tensi serangannya juga tidak terlampau kelihatan. Tapi kalau Prabowo sejak awal sudah mulai dikuliti oleh Anies. Pak Ganjar dari tengah ke akhir gue juga terang. Tapi memang ya itu tadi. Targetnya Prabowo. Ini yang sepertinya saya melihat bahwa memang target man untuk diserang ke depan perdebatannya kalau tak Prabowo ya Gibran. Karena dianggap sebagai sosok yang mewakili kubunya Pak Jokowi yang saat ini berkuasa. Tapi kadang kasihan itu Pak Prabowo, kritik istilahnya ekspresi kritik Mas Anies ya, itu dialamatkan sebenarnya kan tidak langsung ke Jokowi, tapi sasaran yang ada di sana ke Pak Prabowo gitu. Dulu memang kritiknya ke Pak Jokowi. Iya. Tapi karena Pak Jokowi ibaratnya kalau Pak Prabowo mau bisa ngomong, salah gue apa gitu loh. Karena dulu memang kritik Anies sama Ganjar salah alamat, Pak. Karena yang dikritik Jokowi, di TPS itu tak ada foto Jokowi nanti. Yang ada fotonya Prabowo dan Gibran. Jadi wajar kalau hampir semua kesalahan dan kekurangan Pak Jokowi itu seakan-akan dibebankan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Wajar kalau serangan-serangannya ke situ. Soal Kanjuruhan, soal KM50, tentang kasus yang ada di Papua dan seterusnya. Jadi ini yang saya kira selama sisa perdebatan ini Pak Prabowo dan Gibran akan menanggung beban dari persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Artinya, Mas, ini pertanyaan terakhir. Artinya Mas Ganjar udah bukan nggak disorientasi lagi dong, udah menjadi bagian dari perubahan dong menurut Anda? Tidak sepenuhnya perubahan dan tidak sepenuhnya menjadi bagian dari kubu pemerintah. Mencoba untuk menjadi di tengah. Ini yang memang agak rumit untuk kebutuhan debat. Makanya Pak Ganjar itu sulit melihat head to head-nya dengan Anies. Hanya sekali head to head dengan Prabowo Subianto terkait soal HAM. Selebihnya kan sawaun fakot. Apa itu, Bang? Sawaun fakot ini sama aja. Mirip. Bahkan terkait dengan korupsi saling berangkulan. Terkait konflik soal Papua saling berangkulan, melibatkan stakeholder dan seterusnya. Sedikit ya tambahin. Dari sisi debat nanti yang disampaikan Adi ya, itu secara natural tampaknya saya lihat Ganjar ini makin bergeser agak sedikit dari bayang-bayang Jokowi gitu loh. Nah tentu saja apakah Prabowo itu makin bisa mendapatkan berkah keuntungan lebih tebal gitu, atau juga Mas Ganjar bisa menemukan ruang barunya sebagai orang yang tidak ada dalam bayang-bayang, termasuk tadi menanggung beban dan dosa atau apapun. Nah bahasanya sering dialamatkan kritiknya ke Jokowi, dinasti dan lain-lain. Nah pertanyaannya di sana ada Anies. Nah pertanyaan ruang ini bisa diambil duanya cukup atau jangan-jangan makin mepet dan Prabowo bisa juga peluangnya makin tebal. Itu ada peluang-peluang. Tapi kita bisa tersesat loh, hati-hati. Jadi istilah perubahan ini tidak bisa diklaim oleh Anies saja. Semua berubah kok. Mana yang tidak berubah? Semua, jadi nggak ada perubahan itu aku punya. Prabowo juga melakukan perubahan. Ganjar juga melakukan perubahan. Dan tidak ada yang statis. Oh, dia cerdas. Lo maksudnya jangan terjebak kita. Perubahan langsung itu miliknya Anies. Gitu berarti loh. Perubahan semua nih ya? Iya semua berubah. Dan ini Bung. Ini aja kalian berubah bikin iklan. Iya, Bung. Ini Bung. Kalau kita sakit kepala bahas perubahan ini, Bung. Minum bodrek. Sakit kepala nih. Kalau aku udah gini kayak itu udah pusing minum bodrek. Jangan lupa isi absen. Dan Bang Mustari dari tadi gue lihat udah ambil peci, dia lihat ada 100.000 nggak di sini. Nah itu daripada nyimpen duit di sini, mending nyimpen duit di dana, bukan dompet biasa. Nyari amat dari tadi bos. Pakai jaket, pakai Kemulan, jaket. Padahal beliau orang pintar. Harusnya minum tolak angin. Masuk iklan. Tadi Bang Saleh, tadi saya juga di debat kan Pak Prabowo joget-joget dikit. Mungkin kalau nyeri otot, nyeri otot, cepat redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu. Tapi apapun. Dan semuanya kalau apapun pilihan pilpresnya, minumannya Adipri tetap mineral. Apakah Madura akan jadi provinsi atau tetap bergabung di Jawa Timur? Mineral. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Tutup.